Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama teman-teman yang akan berjuang di jalur tes SNBT UTBK tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas kisi-kisi ya, peta materi SNBT tahun 2023. Ini resmi saya dapatkan dari officialnya Panitia SNPMB. Nah, ada dua hal yang harus kita ketahui, yang harus kita siapkan supaya skor UTBK kita itu tinggi. Karena hanya dengan skor UTBK yang tinggi, maka peluang kita untuk bisa lolos itu semakin besar. Yang pertama, ketahui kisi-kisi materi yang akan diteskan atau yang akan diujikan. Dengan kita mengetahui kisi-kisi materi, maka latihan soal yang kita kerjakan itu relevan dengan real soal yang nanti bakal keluar, dan kisi-kisi ini sudah saya sarikan dan nanti akan saya paparkan di video kali ini. Yang kedua, kuasai cara penyelesaian soal cara cepat. Jadi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan soal itu sangat terbatas. Bisa jadi satu soal itu paling tidak 1 menit. Butuh kecepatan di dalam menyelesaikan. Nah, cara menyelesaikan dengan cara cepat itu ada triknya, itu ada tipsnya, ada caranya. Tidak semua soal itu harus dibaca secara utuh, hanya dicari kata kunci yang mengarah kepada jawaban. Nah, keterampilan itu juga nanti akan saya kupas di video-video berikutnya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, materi tes UTBK SNBT 2023 itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah tes skolastik, yang kedua adalah tes literasi. Saya ulangi, ada dua besaran materi tes UTBK SNBT 2023. Yang pertama tes skolastik, yang kedua tes literasi. Nah, tes skolastik itu terdiri dari 4 sub. Yang pertama ada kemampuan penalaran umum, PU ya, penalaran umum. Kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Yang ketiga ada kemampuan memahami bacaan dan menulis, PBM, pengetahuan memahami bacaan dan menulis. Dan yang keempat, pengetahuan kuantitatif, PK. Jadi ada penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, memahami bacaan dan menulis, serta pengetahuan kuantitatif. Nah, keempat sub ini bagaimana contoh soalnya atau bagaimana bentuk-bentuk soalnya nanti akan saya kupas di video berikutnya. Materi tes kedua itu adalah tes literasi, terdiri dari 2 sub, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi nanti akan disajikan teks-teks berbahasa Indonesia dan teks berbahasa Inggris, serta ada penalaran matematika. Ini yang eh, kalau tahun kemarin itu ada Saintek atau Soshum, itu di hybrid ya atau di mix di penalaran matematika. Jadi informasi-informasi yang disajikan itu bisa jadi berlatar belakang mata pelajaran tertentu, tapi penyelesaiannya menggunakan pendekatan-pendekatan matematika. Jadi ada dua besaran pokok materinya, tes skolastik dan tes literasi. Nah, saya akan kupas satu-satu ya. Yang pertama adalah materi tes skolastik ya. Seperti yang tadi, jadi yang pertama adalah kemampuan penalaran umum. Ini terdiri dari sub-sub apa saja. Yang pertama adalah penalaran induktif. Jadi bagaimana mengetahui kesimpulan khusus dari suatu pernyataan umum. Jadi namanya penalaran induktif. Jumlah soalnya ada 10 soal, waktunya 10 menit. Jadi satu soal harus diselesaikan 1 menit ya. Yang kedua, ada penalaran deduktif, ini kebalikannya. Jadi kesimpulan umum diambil dari data-data khusus. Jumlah soalnya 10 soal, waktunya juga 10 menit. Dan yang ketiga ada penalaran kuantitatif. Ini lebih melibatkan ke data-data dalam bentuk angka, dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel. Kita diminta untuk mengambil kesimpulan, menentukan jawaban, atau menentukan data yang ditampilkan. Jumlah soalnya 10, waktunya 10 menit. Jadi total untuk penalaran umum itu ada 30 soal, waktunya 30 menit. Yang kedua itu pengetahuan dan pemahaman umum. Ini terdiri dari sub. Yang pertama adalah keterampilan bahasa. Ini biasanya ditunjukkan dalam bentuk padanan kata, lawan kata, dan sebagainya. Kemudian penggunaan kata, mana kata yang cocok untuk digunakan, mana kata yang tidak cocok, mana kalimat yang sesuai dengan konteks, dan sebagainya. Kemudian pengetahuan umum. Ini menguji pengetahuan-pengetahuan yang disajikan di dalam teks, maka kita diminta untuk mengambil sebuah kesimpulan atau sebuah data atau sebuah fakta dari pengetahuan yang disajikan. Ketiga sub ini itu totalnya 20 soal.
Jadi beda dengan penalaran umum yang dibagi per item itu 10. Kalau ini ketiga-tiganya ini totalnya 20 soal dan total waktunya 15 menit. Jadi lebih sedikit lagi untuk menyelesaikan satu soal itu kurang dari 1 menit karena soalnya 20, total waktunya 15 menit. Jadi satu soal bisa jadi kurang dari 1 menit atau 30 detik yang harus sudah ketemu jawabannya. Yang ketiga ini memahami bacaan dan menulis. Ini terdiri dari sub memahami wacana. Jadi ada wacana yang disajikan di dalam teks. Kita bisa menentukan yang diinginkan. Kemudian mencari ide dan gagasan dari sebuah teks. Dipaparkan sebuah teks, kita mencari ide dan gagasan. Jumlah soal totalnya untuk bacaan dan menulis ini 20 soal, waktunya 20 menit. Nah, ini lebih banyak waktu dibandingkan soalnya. Jadi soalnya 20, waktunya 25 menit. Jadi satu soal bisa jadi 1 menit lebih. Dan yang keempat ada PK, penguatan kuantitatif. Ini subnya adalah perhitungan matematika, kemudian pemecahan masalah matematika dan pengetahuan umum matematika. Ini kalau istilah dulu itu namanya matematika dasar ya, basic matematika disajikan dalam bentuk soal-soal yang harus dipecahkan. Jumlah soalnya 15, waktunya 20 menit. Nah, ini juga lumayan ya, lebih banyak waktunya dibandingkan jumlah soal. Jadi satu soal bisa jadi lebih dari 1 menit. Nah, kalau di total soal TPS itu totalnya 85 soal. Total waktunya 90 menit, 1 jam setengah. Jadi biasanya di sesi 1 TPS total 85 soal, total waktunya 90 menit atau 1 jam setengah. Ini topik yang pertama. Topik yang kedua itu materi tes literasi. Ada dua tadi, ada literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan juga ada penalaran matematika. Saya kupas dulu yang literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ini topiknya atau subnya sama ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bedanya satu paket disajikan dalam bentuk bahasa Indonesia, satu paket disajikan dalam bentuk bahasa Inggris. Yang pertama itu menentukan inti bacaan. Ada teks, diminta menentukan inti dari bacaan. Yang kedua, menyimpulkan isi bacaan. Ada sebuah teks, diminta mencari kesimpulan yang benar atau kesimpulan yang salah, atau diminta mencari dua kesimpulan yang benar. Yang tiga, makna kata. Ada kata di dalam teks, kita diminta mencari maknanya. Bisa jadi padanan katanya atau bisa jadi lawan katanya. Yang keempat, menentukan tema bacaan. Ada sebuah teks yang diuraikan dalam bentuk data-data spesifik, kita diminta apa tema bacaan itu. Yang kelima, menentukan nilai teks. Ada sebuah cerita atau sebuah teks yang disajikan, kita diminta apa nilai-nilai yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Yang keenam, menentukan sebab akibat. Jadi ada fakta sebab akibat, kita diminta mana sebab yang sesuai, mana akibat yang sesuai dari teks, atau yang kebalikannya, sebab akibat yang tidak ada hubungan dengan teks. Yang ketujuh ada menentukan opini teks. Dari sebuah data yang disajikan, opini apa yang tepat atau opini apa yang bisa dibangun dari sebuah teks itu. Yang kedelapan, menentukan gagasan teks. Jadi gagasan dari penulis yang ingin dimunculkan di dalam teks itu apa. Bisa jadi ada diminta memilih mana gagasan yang benar sesuai teks, mana gagasan yang salah sesuai dengan teks. Berikutnya menentukan fakta dan data teks. Jadi ada fakta dan data, kita diminta memilih di dalam sebuah pilihan itu mana data dan faktanya sesuai dengan teks dengan penyajian kalimat yang berbeda. Dan yang ke-10 adalah menyimpulkan isi bacaan, mencari kesimpulan dari bacaan. Nah, ke-10 subbab ini atau subtema ini disajikan dalam bentuk bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi total ada 30 soal yang berbahasa Indonesia yang mencakup 10 subtes ini. Kemudian ada 30 soal dalam bentuk bahasa Inggris. Waktunya masing-masing 45 menit untuk soal bahasa Indonesia, 45 menit untuk soal bahasa Inggris. Nah, ini lumayan karena satu soal bisa jadi lebih dari 1 menit. Karena soalnya 30, waktunya 45 menit. Sehingga total literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu 60 soal, waktunya 90 menit, 1 jam setengah. Sub kedua dari materi tes literasi itu adalah penalaran matematika. Ini kalau yang tadi pengetahuan kuantitatif itu matematika dasar, kalau ini adalah matematika yang lebih dalam atau yang lebih kompleks ya. Ini yang dipelajari itu adalah bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian setelah aljabar. Keempat ini adalah topik yang harus dilatihkan untuk teman-teman supaya
soal-soal benaran matematika itu bisa diselesaikan dengan baik. Tentunya nanti akan juga saya berikan gambaran. Contoh soalnya seperti apa sih kalau bilangan? Pengukuran dan geometri itu contoh soalnya seperti apa? Data dan ketidakpastian itu bagaimana soalnya, dan aljabar itu yang keluar itu apa? Nanti akan saya kupas di video berikutnya. Total soal benaran matematika itu 20 soal dengan waktu 30 menit. Jadi satu soal bisa jadi 1 menit setengah. Nah ini kalau di total untuk soal literasi itu totalnya 80 soal. Total waktunya 120 menit atau 1 jam setengah. Biasanya adalah sesi kedua. Jadi sesi pertama itu 1 jam setengah, sesi kedua itu 2 jam. Sesi pertama itu soal TPS, sesi kedua tentang soal literasi. Oke, mungkin ini kisi-kisi yang bisa saya sampaikan kepada teman. Semoga membantu memberikan sebuah pemahaman awal apa yang harus saya siapkan. Bagaimana cara saya belajar adalah dengan cara melihat kisi-kisi. Setelah ini saya akan kupas per bagian-bagian contoh soal dan cara menyelesaikan soalnya dengan cepat. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.